Siapa yang berkumpul dan duduk bermajelis itu seperti berada di taman-taman surga. Insya Allah kita ini sedang berada di taman-taman surga. Dan orang yang menjadi sepanjang umur dan memberkatan sedikit tauji tentang pentingnya istiqomah. Karena istiqomah sendiri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Istiqomah sendiri berasal dari istilah konsisten dalam menjalankan sesuatu, tentunya sesuatu yang baik. Dan kita sebagai umat muslim pastinya saling menasihati dalam kebaikan itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat, berkisahlah tentang Bani Israel, itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah untuk mendapatkan kursi dari api neraka. Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwasanya kita sebagai umat Islam wajib untuk bisa menyampaikan sesuatu meskipun itu hanya satu ayat. Nah, dari sini kita ingin mengedepankan pentingnya untuk saling menasehati. Kemudian untuk istiqomah sendiri kita diwajibkan dalam beberapa aspek seperti yang disampaikan oleh ulama besar kita semua, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya orang yang istiqomah itu pribadinya pasti baik, dan pribadi baik itu yang menilai adalah orang lain. Yang pertama dilihat dari segi agamanya. Kita tahu bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, karena dari Quran surat Ali Imran ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi di sini agama-agama di luar Islam itu bisa dipastikan adalah rekaan atau buatan manusia demi kepentingan duniawi. Karena Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, selain dari agama adalah akhlak dan adab. Dua hal ini sangat penting, seperti satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi, antara adab sama akhlak. Kalau akhlak ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia untuk disampaikan atau diutarakan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan adab itu lebih ke arah perbuatan yang diuntukkan untuk orang yang ada sekitar kita. Kemudian yang ketiga, selain agama, akhlak dan adab, yakni ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang terutama dominan adalah keluarga, karena kita senantiasa menghabiskan waktu sehari-hari adalah berkumpul bersama keluarga. Jika dipresentasikan, keluarga ini mempunyai porsi sekitar 60% untuk membentuk suatu pribadi yang baik. Kemudian sekolah ini hanya 20%, dan 20% lagi adalah lingkungan masyarakat. Nah, dari itu keluarga yang mengkondisikan putra-putrinya, mengutamakan akhlak dan adab putra-putrinya, insya Allah itu akan menjadikan generasi penerus kita sebagai generasi yang terbaik. Karena ada syair Arab yang berbunyi, al-umu madrasatul ula, ibu terutama, ibu adalah sekolah yang paling utama bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita pengen anak kita baik, insya Allah kita harus berusaha menjadi seorang ibu yang baik. Karena dalam rahim ibulah anak-anak sebagai generasi penerus itu akan dilahirkan. Dan yang terakhir setelah agama, akhlak dan adab, lingkungan, yang terakhir adalah kebiasaan. Karena kita tahu bahwa seseorang itu kebiasaan baik buruknya pasti akan melekat ke dalam diri orang tersebut.
Dan kebiasaan ini diawali dari remaja usia awal, sekitar usia kelas 6 sampai kelas 7 SMP. Kalau di antara dua tahap usia itu remaja membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, insya Allah itu akan melekat sampai akhir hayatnya. Mohon maaf kalau misalkan ada anak usia segitu dia suka mencuri, suka ngutil bahasa Jawanya, itu akan terbawa terus sampai dia dewasa, tidak akan pernah hilang karena itu adalah faktor kebiasaan. Menurut para peneliti itu bisa mengindikasikan seperti itu. Dan kita harus pahami juga bahwasanya melalui hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah itu mencintai sesuatu yang sedikit tapi terus menerus, istiqomah istilahnya. Jadi kita beramal itu tidak harus 1 bulan sekali 100.000. Di mata Allah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kita beramal setiap hari Jumat 2.000. Daripada 1 bulan 100.000, kita istiqomahkan setiap Jumat 2.000 itu lebih baik di mata Allah. Karena amalan yang sedikit tapi sering dan konsisten itu jauh lebih berat di sisi Allah daripada amalan yang besar tapi hanya sesekali dalam 1 tahun. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar istiqomah, yang pertama, yang paling sederhana, kita mengucapkan salam kepada anggota keluarga kita jika bertemu. Kita memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita istiqomah, insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar. Kemudian ada orang-orang yang istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Itu termasuk keistiqomahan yang sangat luar biasa. Kemudian istiqomah dalam berpuasa sunnah, bisa Senin Kamis maupun Ayamul Bid. Ada juga yang orang istiqomah dalam sholat tahajud atau sholat malamnya. Nah, kita diupayakan paling tidak bisa menerapkan salah satu atau beberapa di antara amalan-amalan yang bisa kita istiqomahkan. Dengan demikian, pembiasaan baik ini insya Allah akan terbawa sampai akhir hayat kita semua. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Bahkan yang kemarin sehat bisa jadi keesokan harinya sudah meninggal. Itu banyak sekali kejadian yang ada di sekitar kita. Bahkan yang masih dalam kandungan pun bisa saja meninggal kalau memang Allah sudah mentakdirkan itu. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk seluruh yang hadir di sini, bahwasanya kita harus bisa beristiqomah dalam hal kebaikan, terutama dalam hal beribadah. Karena salah satu Allah tujuan menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah, seperti yang disampaikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya manusia dan jin itu diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk Allah di alam semesta ini yang berpotensi untuk ingkar hanyalah jin dan manusia. Maka dari itu sampai disebutkan, difirmankan dalam ayat tersebut untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia dan bangsa jin. Karena kita tahu matahari, bumi, planet-planet dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, mereka berserah diri dan tunduk atas ketetapannya. Kita tahu bumi selalu berputar mengikuti rotasinya, air jatuh selalu ke bawah, kemudian malam berganti siang, siang berganti malam. Itu adalah tanda-tanda bahwa seluruh alam semesta ini patuh dan tunduk atas ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Dalam hal ini disebut dengan istilah sunatullah. Hanya dua makhluk itu yang berpotensi untuk ingkar, makanya diingatkan terus sama Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 tadi. Kemudian ini juga ditegaskan dalam doa iftitah yang selalu kita baca sebelum melaksanakan sholat.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah kami diperintah, wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Nah, dari sini terakhir yang ingin saya sampaikan khususnya kepada diri saya sendiri, bahwasanya kita hidup hanyalah sementara dan kita usahakan untuk bisa meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah, seperti yang sering disampaikan saat khutbah Jumat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa, dan janganlah kamu sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Inilah yang ingin saya sampaikan sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Apabila ada sesuatu yang bisa mengena, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.